Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari Kamis 11 Desember 2025. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang senantiasa menyertai kami, memberkati kami, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dan Roh Kudus penolong dan penghibur kami yang setia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi ini. Kami dapat menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami dapat menikmati hari yang baru, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami hendak melakukan segala aktivitas kami, namun sebelumnya kami mau membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus menuntun kami, sehingga di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk senantiasa menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28 yang mengatakan, "Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya senang sekali membaca pesan-pesan WA yang berisi undangan ibadah jemaat setiap minggu di grup gereja yang pernah saya gembalakan. Biasanya di akhir undangan ibadah tersebut tertulis, "Jangan lupa bahagia." Saya menangkap maksud dari pesan ini adalah untuk memotivasi jemaat agar apapun yang mereka hadapi dalam hidup masing-masing, susah atau senang, semuanya dihadapi dengan semangat, tetap tersenyum, dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Itulah yang menimbulkan rasa bahagia. Dalam ayat firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus juga memberitahu orang banyak tentang bagaimana menjadi orang yang berbahagia. Ketika ia sedang menyampaikan pengajaran, ada orang yang mengatakan bahwa sungguh berbahagia ibu yang mengandung engkau dan yang menyusui engkau. Tetapi Yesus berkata bahwa bukan itu kebahagiaan. Kebahagiaan adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itulah kunci kebahagiaan yang sejati. Yesus berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus mencari sumber kebahagiaan mereka dari dunia ini. Entah itu dari materi, harta dunia, dari pasangan atau keluarga mereka, atau dari bisnis usaha mereka yang berhasil. Tetapi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus kiranya selalu menyadari bahwa sumber kebahagiaan kita adalah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi daging. Itu dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Ketika kita berpegang pada sang firman, kita mendengar dan menghidupi firman, maka Yesus menjamin kebahagiaan kita. Ini bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Kita akan selalu tertawa bahagia, tentu saja tidak demikian. Selama kita masih ada di dunia ini, tantangan akan selalu ada, masalah akan selalu hadir, tetapi semuanya akan berbeda karena kita menghadapinya bersama dengan Yesus. Karena itu jangan lupa bahagia. Dengan cara apa? Dengan berpegang pada sang firman, mendengar dan menghidupi firman Tuhan, berjalan dengan sang firman setiap hari. Sebab ketaatan kepada firman Tuhan membuat kita berbahagia, karena kita mengalami kekuatan yang bukan dari dunia ini, tetapi dari Tuhan. Kekuatan menjalani hidup dalam segala keadaan. Ada contoh-contoh dalam Alkitab
yang seharusnya membuat kita terkagum-kagum melihat ketaatan mereka kepada Allah dan firman-Nya. Sebut saja Daud dalam Perjanjian Lama dan Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru. Mengapa mereka begitu kuat menghadapi tantangan dalam hidup mereka? Karena mereka berpegang pada firman Tuhan. Kita tentu ingat perkataan Yesus dalam Matius 7 ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, mari menjadi orang-orang bijaksana yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Karena itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan berfirman kepada Yesaya dalam Yesaya pasal 3 ayat 10. Katakanlah, berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin menjadi orang-orang yang selalu berbahagia di dalam Engkau. Apapun tantangan hidup kami tidak pernah kehilangan sukacita, kebahagiaan yang sejati, karena kami mau hidup mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau senantiasa menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh selalu menyadari ya Tuhan, bahwa kebahagiaan yang sejati bukan dari dunia ini, tetapi hanya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menjalani hari ini hanya dengan senantiasa melakukan apa yang Engkau kehendaki. Karena itu pimpin kami dalam setiap pekerjaan baik yang kami lakukan. Biarlah segala sesuatu kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat menjalani aktivitas kita masing-masing. Jangan lupa bahagia. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.